Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Al-ayat. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu saudara hadirin rahimakumullah, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah. Sampai saat ini kita masih diberi kekuatan lahir dan batin iman yang istiqamah. Mudah-mudahan iman kita yang menyertai kita dalam melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid Raudhatul Falah ini, iman itu tetap menyertai kita sampai akhir hayat kita dalam keadaan husnul khotimah. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada subuh kali ini di masjid ini termasuk umat Rasulullah yang mendapatkan syafaatnya di hari kemudian nanti. Bapak Ibu hadirin sekalian rahimakumullah, semua orang tanpa terkecuali pasti mendambakan kesuksesan hidupnya, baik di dunia lebih-lebih di akhirat. Itu impian semua manusia. Dan sebenarnya gampang. Kalau kita ini ingin sukses di dunia dan sukses di akhirat, kerjakan apa yang sedang kita hadapi dengan senang hati. Resepnya cuman senang. Itulah banyak hadis baginda Rasul disandarkan, dikaitkan dengan perasaan senang. Banyak sekali. Saya cuplik 3 saja. Yang pertama, man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi wa ayyun sa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Siapa orang yang ingin dilapangkan rezekinya oleh Allah, dipanjangkan usianya oleh Allah, maka hendaklah orang itu senang menjalin tali silaturahim. Ternyata lapangnya rezeki, panjangnya usia disandarkan oleh Allah terhadap kecintaan bersilaturahim. Satu hadis yang berkaitan dengan senang. Yang kedua, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa orang yang senang dengan aku, kata Rasulullah, maka orang itu akan bersama-sama aku masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang ada di dalamnya. Hadis yang berkaitan dengan senang. Kecintaan dengan Rasulullah menyebabkan orang itu masuk surga bersama Rasulullah. Yang ketiga, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga orang itu bisa mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Ternyata kualitas iman seseorang itu digantungkan oleh Allah. Bagaimana orang itu mencintai saudaranya, koyok-koyok nyenengi awake dhewe. Dadi nek enek tanggane seneng ya kudu iso melok seneng, nek tanggane susah ya melok susah. Aja nek tanggane seneng malah
susah, nek tanggane susah malah seneng, ngenten ta ngeten iki. Lho kok kathah. Padahal sakjane Pak nggih. Jenengan ngomong kathah niku sakjane enten sifat sumbunge tenan. Mula sangka niku ternyata kualitas iman seseorang itu digantungkan oleh Allah di sana bagaimana orang itu mencintai saudaranya. Koyok-koyok nyenengi awake dhewe. Tak jak selawat nggih. Karena dengan satu selawat Allah membalas 10 kali selawat kepada kita. Sareng-sareng monggo. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tonggo seneng ayo melu. Oh neng ngoten to sing penak ngoten lho. Tonggo seneng ayo melu. Tonggo susah ayo melu. Tonggo bunga ayo melu. Tonggo keker ayo melu. Kon ketara sering dikirimi oleh-oleh mek tanggane niku. Geger lho diwangi. Tonggo geger bareng-bareng melu bisa. Monggo selawat malih. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Bangun masjid ayo bareng, ngerawat masjid ayo bareng, makmurno masjid ayo bareng, ngentekno duit masjid ayo bareng-bareng. Nek ngentekno duit masjid bareng-bareng, masjidin jenengan lo dadi apik. Jenengan bangun sampai api ngeten iki prosesnya ngentekno duit masjid bareng-bareng. Musyawarah. Dengan musyawarah terciptalah terbangun masjid seindah ini. Itulah proses ngentekno duit masjid bareng. Ngono ono sing moh moh. Lho itulah di dalam hati yang senang Pak, ada kebersamaan. Wong iku nek atine seneng dijak bareng-bareng mesti gampang. Ramadan juga begitu, jenengan nek seneng poso ora krasa. Ujug-ujug saiki sore pinten-pinten? 6 dina ora krasa mergo atine nek atine gak seneng dihitungi ae. Kok suwe ngono. Mergo dasare gak patek seneng, poso lho dihitungi terus. Kenapa banyak hadis baginda Rasul disandarkan dengan perasaan senang? Karena dalam hati yang senang di sana ada kebersamaan. Kebersamaan itulah yang paling indah. Yang kedua, dalam hati yang senang ada kualitas iman. Dados kula jenengan sedaya, kula panjenengan kalau ingin mengukur kualitas iman, mudah tolok ukurnya. Ora usah tuku nanggone PGS. Tolok ukurnya iman itu ada dalam hati. Apa? Perasaan senang dan tidak senang. Dadi panjenengan nek pengen eruh kualitas imane dhewe-dhewe itu hanya diukur dengan perasaan senang dan tidak senang. Itulah kata baginda Rasul, idza sarrafka hasanatuka fa anta mu'min. Ketika kita melakukan perbuatan baik, di saat melakukan hati kita kok senang,
pertanda dalam diri kita ada kualitas iman. Wong iku nalika nglakoni apik atine kok seneng berarti imane apik. Nalika nglakoni apik atine kok grundel berarti imane ora pate apik. Kualitas iman bisa diketahui dengan perasaan senang dan tidak senang. Habis subuh ada kultum kuliah subuh, jenengan seneng napa mboten Pak? Hebat. Dalam Ramadan ada satu amal ibadah sunnah, sholat taraweh. Pas taraweh ngoten niku jenengan seneng napa mboten? Hebat itu imannya. Dilala pas taraweh, imame bacaane dawa, taraweh gak mari-mari. Jujur jenengan tetap seneng napa grundel? Loh itu loh, ternyata iman kita itu bisa diukur dengan perasaan senang dan tidak senang. Padahal dalam tarawih itu ada bacaan Al-Quran, seharusnya kita senang. Tapi ya begitu, kata Rasulullah, imam itu juga harus tahu diri. Ojo mentang-mentang apal Quran sak juz dikabeno kanggo wong kene. Padahal Rasulullah memerintahkan kalau kau jadi imam fal yukhaffif, ringankan. Sehingga Pak Paijo iku rumangsa enak ibadahe. Yu Maryam juga rumangsa enak. Pak Paimin ibadahe rumangsa enak. Karena apa? Diringankan oleh imamnya, tahu kondisi makmum. Sehingga apa? Jamaah biar merasa senang. Wasa'atka sayyi'atuka fa anta mu'min. Dan ketika kita melakukan perbuatan jelek, di saat melakukan itu kok masih ada perasaan sumpek, sedih, susah di dalam hati kita, pertanda dalam diri kita masih ada iman. Pokoknya wong nek nglakoni maksiat atine kok sik sumpek, ada penyesalan, pertanda dalam dirinya masih ada iman. Wong nek nglakoni elek atine kok seneng, berarti bablas imane wis bablas Pak. Nglakoni maksiat saweneng, saking senenge dicerita-critakno nang kancane pisan. Ini pertanda iman yang sudah tidak ada dalam hati. Dan yang ketiga, banyak hadis disandarkan dengan perasaan senang, karena dalam hati yang senang itu ada keikhlasan niat. Kula jenengan nglakoni opo ae nek atine seneng, insyaallah niate ikhlas. Tapi nek begitu melakukan pekerjaan, mulai melakukan atine wis grundel, yakin gak ikhlas itu. Dalam hati yang senang ada keikhlasan niat. Kita bisa belajar tentang keikhlasan dari Al-Quran Pak Bu. Al-Quran itu berapa juz Pak Bu? 30 juz. Berapa surat? 114 surat. Dari 114 surat, berapa nama surat yang tidak disebut diulang lagi dalam ayatnya? Cuman 2 Pak. Semua nama surat diulang lagi dalam ayatnya. Surat An-Nas, kalimat An-Nas diulang lagi. Qul a'udzu birabbin nas, ada An-Nas di sana. Surat Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq, ada kalimat Al-Falaq di sana. Surat Al-Lahab, tabbat yada abi lahab, ada di sana. Surat An-Nasr, idza jaa An-Nasr, ada di sana. Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun, ada Al-Kafirun di sana. Al-Kautsar, inna a'tayna kal kautsar. Al-Maun wa yamna'u nal maun. Al-Quraish li'ila fi Quraish. Yasin, Yasin jelas no awal. Ar-Rahman, Ar-Rahman jelas di awal. Al-Waqiah, idza waqa'atil waqi'ah, jelas. Al-Baqarah, lho kok mendel mau jawab terus saiki meneng.
antazbahu baqarah, hendaklah engkau menyembelih sapi betina. Semua nama surat diulang lagi dalam ayatnya kecuali dua. Yang pertama Al-Ikhlas, yang kedua Al-Fatihah. Al-Ikhlas tidak disebutkan lagi di sana oleh Allah. Ini memberikan sinyal kepada kita bahwa nilai keikhlasan itu adalah identik dengan kerahasiaan. Semakin kita bisa merahasiakan amal kita, di sana semakin nampak nilai keikhlasannya. Ini bukan berarti kalau orang beramal diumumkan tidak ikhlas, enggak. Karena apa? Allah pun memerintahkan wa'malu bisirri wa'alaniyah, beramallah engkau bisirri dengan rahasia boleh, wa'alaniyah dengan terang-terangan diumumno dewi oleh. Jadi kalau ada saudara kita beramal kemudian diumumkan sendiri, jangan kita berprasangka Allah paling riak, jangan. Karena itu perintah Allah juga. Barangkali itu untuk memancing jamaah yang lain. Tapi orang semakin bisa merahasiakan amalnya, di sana nampak nilai keikhlasannya. Ibadah itu Pak Bu gampang ibadah. Memang sengaja dibikin gampang oleh Allah. Yang sulit itu hanya mengatur niat. Dan puasa ini adalah mendidik kita untuk beramal secara ikhlas. Karena apa? Puasa ini adalah ibadah yang rahasia. Gak ada orang yang tahu kalau kita puasa atau enggak. Ono wong awan-awan mlebu nang warung, entek rawon 2 piring, es teh sak gelas, metu warung pura-pura rodok ngloyor. Ndak tahu kalau orang itu tidak puasa. Karena apa? Ibadah yang sirri rahasia ini mendidik kita tentang keikhlasan. Dan ibadah itu gampang, yang sulit mengatur niat. Kita ibadah salah dalam bacaan. Umpama kula ngimami sing tak waca niki surat Al-Asr wal asri. Belakrak nanggone watini sebab ada ayat yang sama. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Inilah belakrak. Fama yukadzibuka ba'du biddin alaysallahu biahkamil hakimin. Rukuk, sujud, takiyat, salam. Salat kita sah pada? Salat kita tetap sah Pak. Paling imamnya nyatet ini, oh malaikatnya nyatet, oh imamnya lali ku mau. Catatannya malaikat ditambahi, makmumnya yo lali kabeh ora ono sing ngelingno ketoke. Itulah kita ibadah salah dalam bacaan masih diterima oleh Allah asalkan tidak ada unsur kesengajaan. Salah dalam gerakan juga masih diterima. Mergo lali salat zuhur 4 rakaat. Suatu hari panjenengan ini sholat zuhur rakaat terakhir lama sekali. Lu lamanya itu bukan karena khusyuk, tapi mikir, iki mau telu apa papat. Jenengan pernah nemu mboten Pak? Ya padha berarti. Lu begitu telu apa papat diputuskan, diambil yang sedikit, diambil yang 3, tambahi lagi 1. Lo andai ditambahi 1, sholat kita zuhur menjadi 5 rakaat, itu tetap sah. Karena apa? Niat kita mantep peng ati, sholat zuhur itu 4 rakaat karena lupa. Podo karo jenengan poso, mergo ambek blonjo nang pasar, lali nek poso mergo saking ngelake ambek luwene. Mampir nang warung entek soto 2 mangkok, es teh sak gelas, lali. Kira-kira posone sah napa mboten? Ya tapi gilani mosok lali sampai 2 mangkok.
lali setengah mangkok terus sadar itu gak apa-apa, rong mangkok Itulah ibadah itu gampang Pak, gampang, dibikin gampang oleh Allah. Yang sulit itu cuman ngatur niat. Salah dalam bacaan asalkan itu tidak disengaja diterima. Salah dalam gerakan masih diterima. Tapi nek salah dalam hal niat, bukan karena Allah ning krono calon morotuo, salatnya tidak bakal diterima oleh Allah karena niatnya sudah melenceng. Dan yang keempat, banyak hadis disandarkan dengan perasaan senang karena dalam hati yang senang itu ada kesempurnaan hasil. Hasil ibadah kita, hasil kerja kita itu sangat dipengaruhi dengan perasaan yang ada dalam hati kita. Tatkala kita melakukan apa saja berangkat dengan hati yang senang, yakin hasilnya akan sempurna. Nek gak percaya jenengan Pak, lak gak biasa umbah-umbah. Suatu hari dimintai tolong sama ibu-ibu, disuruh mencuci 2 bak banyaknya. Tapi nek atine jenengan seneng, krasa kesel napa mboten? Mboten wong dilebokno mesin cuci. Tapi yakin sengaja ngucek berangkat dengan hati yang senang, tidak capek. Dan hasilnya bersih apa enggak? Bersih karena dilakukan dengan senang hati. Tapi nek jenengan bengi mari diuring-uring ambek ibuke arek-arek, esuk dijaluki tolong ngumbahno klambine sak setel, kira-kira resik napa mboten? Mboten, karena berangkat dari hati yang enggak senang. Paling jenengan celup tok, nyelup ngono ambek grembeng. Bah, rasane tak celup tok mari ngono tak pepe, bila perlu tak kei rawe cek gatelan pisan. Wong wedok apa ngono wis tak tolong tak umbahno tak apa cek ngeroweng ae lah. Itulah perbuatan apa saja kalau tidak kita lakukan dengan senang hati, hasilnya kurang maksimal. Kita beribadah mendekatkan diri kepada Allah pun kalau tidak kita lakukan dengan senang hati, hasilnya juga kurang maksimal di hadapan Allah. Kulon iki wong Jombang paling kulon Pak. Kampungnya Pucang Simo, Rien Kecamatan Perak, saniki nderek Bantar Kedungmulyo. Kelas 4 SD itu diajari tani sama orang tua, diajak icir kacang. Ngerti icir kacang? Orang tua saya yang gejek, ngerti gejek? Ngerti napa mboten? Gejek itu bikin lubang. Oh, nek sing desa ngerti. Masalahnya nek kutha ora nek sing digejek ya. Orang tua saya yang bikin lubang, kemudian bilang, nak masukkan biji kacang 3 ke dalam lubang, tutup dengan tanah, jangan rapat-rapat. Saat masih pagi, hati saya masih senang. Aturan dari orang tua saya taati. Saya masukkan biji kacang 3, saya tutup dengan tanah. 3, saya tutup dengan tanah. Karena hati masih senang. Lalu setelah agak siang, sekitar jam 10, saya teringat anak-anak desa kalau jam 10 itu main bendik. Kalau di sini itu pate lele. Dalam batin, biji kacang masih 1 baskom, sak mangkok. Tak pikir ini nanti kalau saya masukkan 3 terus kapan saya bisa pulang, bisa bermain dengan kawan. Begitu bapak ngejik nyampe jauh, saya masukkan biji kacang sak gegem-gegem, blek tak tutup dengan tanah, blek tak tutup dengan tanah. Biji kacang habis, saya diajak pulang. Pulang dulu nak, seneng bisa main dengan kawan. Hari Minggu berikutnya saya diajak nyulami itu ngejiki lagi yang tidak tumbuh. Tak titeni sendiri, biji kacang yang saya masukkan 3 dengan senang hati tumbuh dengan baik. Yang saya masukkan dengan grundel sak gegem-gegem, tidak ada yang tumbuh, untel-untelan jero lemah. Ini maknanya apa? Kita beribadah kepada Allah pun kalau kita lakukan dengan hati yang tidak senang, tidak akan tumbuh di akhirat dengan baik.
Oleh karena itu berangkatlah dalam sebuah ibadah, amaliyah ibadah apa saja, berangkatlah dengan hati yang senang. Karena sekecil apapun perbuatan baik yang kita lakukan, kita dasarkan niat ikhlas semata Allah, karena Allah, itu nilainya ibadah dan luar biasa pahalanya. Tidak terkecuali. Jenengan biasanya nek ngagem sarung, mereknya disalap pundi, Pak? Salap wingking disalap isor, nggih napa mboten? Itu mubah itu boleh-boleh saja. Pabrike ya ora tau ngongkon ngono. Tapi nek jenengan niat mereke tak tekek dhuwur, tak lempit cek gak diwaca ambek makmum guriku. Niat menjaga kekhusukan kawan, insya Allah itu juga bernilai ibadah. Lawang kadang-kadang sarunge mereke gajah duduk, pas Allahu Akbar gurine maca gajah duduk. Semua yang kita lakukan niat karena Allah, walaupun perbuatan baik sekecil apapun bernilai ibadah. Lakukan semua ibadah dengan senang hati, karena di sana ada kesempurnaan hasil. Mudah-mudahan mulai awal Ramadan sampai akhir Ramadan nanti kita senantiasa disenangkan oleh Allah, dan lebih senang lagi kita berjumpa dengan kemenangan, karena selama Ramadan kita bisa melunakkan hawa nafsu kita. Mudah-mudahan kita semua nanti berjumpa di surga, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa menjadi hamba yang husnul khotimah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tasbihana wa tahmidana wa takbirana wa tahlilana wa ta'abbudana wa takhassu'ana wa tamim taksirana ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.